Ya, shalom semuanya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Pasti tidak akan dikecewakan. Yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yang ingin dekat Allah, katakan bersama-sama, katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan yang baru urapiku,
Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari bersama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Ora para segala mala 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 mala. Ora para segala mala mala mala. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, dalam lagi, lebih dalam lagi. Ora para segala mala 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 mala. Mari yang sudah dikaruniakan berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ora para segala mala 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 mala. Ora para segala mala mala mala. Ora para segala mala mala mala. Ora para segala mala 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 mala. Oh Jesus, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat Tuhan tolong. Ora para segala mala mala. Ora para segala mala mala mala. Bahwa kami Tuhan lebih lagi Tuhan selamanya. Ora para segala mala 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 mala. Ora para segala mala 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 mala. Mari katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Lebih lagi satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan bersama-sama, katakan, bukaku hormat akan Engkau. Bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Bukaku akan Engkau. Bukaku hormat akan Engkau. Bukaku hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji. Bukaku akan Engkau. Yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka mengasihi Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya.
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan putra-Mu hormat akan Engkau, putra-Mu hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Tuhanku akan Engkau. Putra-Mu hormat akan Engkau, putra-Mu hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, putra-Mu akan Engkau. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yang mau merasakan kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Mari kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, dalam hidup kami, dalam perusahaan kami, dalam ekonomi kami, dalam kesehatan kami. Oh Jesus, terjadi. Yes, lebih lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat masing-masing katakan, curah. Benar ya Tuhan, sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang putus asa Tuhan berikan kekuatan baru. Hora para sekala. Kau mendengar nyanyian umat-Mu. Curah.
Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi saat ini. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hati aku dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, bawa kami lebih dekat ya Tuhan, dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Ora para segala mana-mana, ora para segala mana-mana. Jesus, mari sembah, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan adalah cinta-Mu, Tuhan adalah kekasih-Mu, Tuhan adalah mempelai-Mu. Ora para segala mana-mana. Biarlah kami memperkatakan yang baik-baik tentang Engkau ya Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami supaya selaras dengan Kristus. Ora para segala mana-mana. Ora para segala mana-mana. Ora para segala mana-mana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ora para segala mana-mana. Ora pa. Ora para. Ora para segala mana. Ora para segala mana. Oh
berikan kemuliaan buat yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Engkau besar. Ora bala segala bala. Coba Engkau Allah yang sangat besar bagi kami ya Tuhan. Ora bala. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari katakan lebih lagi, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari lebih lagi sembah Tuhan, katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan orang para segala malam. Pujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah. Yang tegas sama-sama katakan namamu. Haleluya. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kita berdoa syafaat. Segala hormat, segala pujian hanya bagi namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar buat bangsa kami. Kami malam hari ini datang bersekutu, kami bersyafaat untuk negeri yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Sebab kami percaya keselamatan itu datang atas negeri kami. Kami percaya Tuhan terjadi revival Tuhan. Kami percaya pertobatan terjadi di mana-mana di negeri kami.
Sebab kami melihat Tuhan, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas negeri kami. Engkau yang berjalan bersama dengan negara kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemimpin di bangsa ini terus Tuhan pegang, Tuhan arahkan hamba-Mu, Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan juga wakilnya Gibran. Sebab kami percaya, biarlah mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa biarlah Engkau melimpahkan kasih-Mu, memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk membawa negeri ini semakin hari semakin kuat. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang besar Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini, kami mengangkat tangan kami memberkati gembala kami. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Aven Tuhan. Sebab kami percaya, biarlah kekuatan daripada Tuhan Engkau limpahkan atas hamba-Mu. Kesehatan hamba-Mu Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah hikmat, kecakapan, kemampuan ada atas hamba-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan hamba-Mu berjalan dengan sendiri. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan, pengurapan Tuhan selalu ada atas kepala kami. Kami juga berdoa membawa keluarga hamba-Mu. Kami percaya biarlah keluarga hamba-Mu di dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan daripada malapetaka, dijauhkan daripada musibah. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga membawa seluruh pengerja, jemaat onsite, online dan juga dalam grup CMM. Kami berdoa untuk Saudari Livina, Saudari Anabel di Semarang, Bapak Andi di Palu, Bapak Samuel di Makassar, Saudari Leli, Saudara Vincent dan Saudara Willy, Saudara Justin dan Ibu Susan di Bekasi, Bapak Heri, Bapak Didi dan Ibu Ratna di Semarang, Saudara Justin dan Ibu Susan di Bekasi, Saudari Dela Gabriela di Jakarta, Bapak Muklis dan Fatan, Ibu Liciu, Syulian dan Si Cicong di Jakarta, Bapak Nevi dan anak Erik di Bogo, dan Ibu Hana di Lampung. Kami percaya kami membawa setiap permohonan doa mereka Tuhan. Setiap sakit yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang berputus asa Tuhan pulihkan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan dalam ekonomi Tuhan, Engkau angkat Tuhan. Engkau buka jalan pada saat mereka dalam kesukaran, dalam kesulitan. Kami terjadi Tuhan. Bahkan pemulihan di dalam keluarga terjadi. Biarlah Tuhan setiap problem yang di dalam rumah tangga, kami percaya biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan. Di waktu-waktu yang sukar, kami percaya Tuhan Engkau memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka menaruh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka menaruh Yesus sebagai nahkoda di dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh para penabur-penabur yang sudah menabur, memberikan harta mereka di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda apa yang sudah mereka kerjakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami semuanya. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Melawat, terjadi mujizat. Ora apa-apa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah Khalik langit dan bumi. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara setiap langkah hidup kami. Kalau sampai hari ini, sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini, sore malam hari ini, kami sudah memberkati Engkau dengan puji-pujian penyembahan kami. Di mana sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, boleh masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Menikmati firman-Mu malam hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Sebab setiap persiapan yang hamba lakukan semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan Engkau Tuhan secara pribadi, lepas pribadi berbicara kepada kami ya Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Berotoritaslah Engkau Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah di tempat ini juga. Di gereja ini maksudnya. Berkhotbah dengan tema mukjizat yang tidak lazim atau mukjizat yang kreatif. Dengan latar belakang satu kisah tentang orang-orang yang mengalami penderitaan yaitu buta. Di situ Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan menyembuhkan mereka dengan cara-cara yang tidak lazim, yang tidak biasa. Ada yang dijamah, ada yang diolesi dengan lumpur matanya, ada yang diludahi. Tapi semuanya endingnya adalah terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Nah, malam hari ini latar belakangnya juga tetap sama sih, sebetulnya mujizat yang tidak lazim, tidak biasa. Tapi judulnya adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kisah yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sering kali dengar yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ada kisah tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya, kita akan coba belajar bersama-sama. Ini sangat penting sehingga sampai disampaikan dalam 3 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Ya, kalau saudara nanti bisa baca di rumah Matius pasal yang 9 ayat yang 18 sampai 26. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 24 sampai 34. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai ke-48. Malam hari ini saya tidak mengajak saudara karena keterbatasan waktu. Saya akan mengajak saudara membaca untuk Injil Markus saja dan Lukas. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga. Coba garis bawahi kata ini, kata tenaga. Katakan bersama-sama 3, 2, 1. Tenaga. Sekali lagi, 3, 2, 1. Tenaga. Ingat-ingat ya. Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Coba kita bandingkan Markus ini dengan satu bacaan lagi dari Injil Lukas. Ya, Lukas pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-22 kita baca. Dan Yesus Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 maksud saya. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 dan seterusnya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak banyak orang. Nah, ini mulai. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ya, ada kuasa. Katakan bersama-sama kuasa, 2, 3. Kuasa. Kalau yang di Injil Lukas, di Injil Markus tadi dikatakan ada tenaga, ada power keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Nah, di Injil Lukas ini dikatakan ada kuasa. Lebih dahsyat lagi, kuasa ini adalah satu kekuatan, satu power yang disertai dengan satu otoritas. Keluar dari tubuh Yesus, otoritas untuk menyembuhkan, untuk memulihkan keadaan orang ini. Lanjut. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya diketahui, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya dia menjamah dia, dari bahwa ia seketika itu menjadi
sepuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." HBP dengan Tuhan ini satu kisah kalau saudara bisa meresapi, merenungkan betul-betul, ini sungguh kisah yang sungguh luar biasa. Ini kisahnya seorang perempuan mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yang namanya pendarahan bagi seorang perempuan bukan hal yang spektakuler. Kalau itu terjadi hanya sekali waktu. Oh, mohon maaf, kalau seorang perempuan, kalau sudah akil balik, tiap bulan. Datang bulan ya, betul, mohon maaf. Ya. Tetapi ini bukan pendarahan yang seperti itu. Ini dikasihkan betul-betul pendarahan yang luar biasa. Ini bleeding. Dan terjadinya terus-menerus selama 12 tahun. Jadi selama 12 tahun itu pula ia merasakan satu penderitaan, satu siksaan secara luar biasa yang dia mengalaminya. Dia ini bukan orang biasa, dia ini orang yang kaya, orang yang punya kurang berada. Buktinya tadi kita baca, dia telah menghabiskan semua hartanya untuk apa? Untuk berobat, mencari kabeh ke sana kemari. Tetapi hasilnya tidak ada, bahkan sakitnya semakin hari semakin parah. Semakin hari tidak semakin sembuh, tetapi semakin parah. Seringkali dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah orang yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Oh, Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya mampu, tetapi dia adalah Tuhan yang mau menolong orang yang berharap bersandar padanya. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia berusaha berikhtiar. Menggunakan kekuatannya, menggunakan kekuatannya. Sampai semuanya sudah habis, ludes. Lalu setelah itu dia sadar, tidak ada pertolongan lain. Maka dengan sisa-sisa tenaga, maka dengan sisa-sisa kemampuan dirinya, dia membangun imannya. Dia berusaha ketika mendengar, satu kali waktu mendengar bahwa Yesus akan lewat, dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Ketika dia datang pada Tuhan, bukan tidak ada halangan. Karena saudara bisa bayangkan, seorang perempuan yang lemah, sudah lemah, dia mendapatkan satu penyakit yang serupa pendarahan, lemes mata saja. Dia untuk datang kepada Tuhan, dia harus menyipai kerumunan orang banyak. Jangankah Tuhan, sekarang ini ada, katakanlah, kita film, kita sinetron, atau sekarang kita TikTok, atau artis, pakai YouTube, datang, kerumunan orang sedemikian rupa. Ini Tuhan yang datang. Di sekeliling Tuhan Yesus ada banyak orang-orang pria yang kuat-kuat. Dan kalau dia menyimak itu orang perlu tenaga yang ekstra. Belum lagi kalau dia didorong ke sana, didorong ke sini. Dia harus bersusah payah. Tetapi dia tekad bulat. Punya tekad yang bulat untuk dia bisa berjalan. Ya, saudara tahu. Kalau saudara baca di Injil Matius, lebih dahsyat lagi. Akhirnya dalam hatinya, dia berkata, asal bujang saja jubahnya. Baru berkata dalam hati. Tetapi dengan Tuhan, ini berbicara mengenai iman. Ketika Yesus menyembuhkan ini, orang perempuan ini, secara fisik dia tidak melakukan apa-apa. Perempuan ini tidak dijamah, tidak numpang tangan, tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus hanya berdiam diri. Tetapi perempuan tadi punya iman yang besar, dia datang menjamah, dan itu dijamah apa? Hanya ujung jubah-jubahnya. Dia menjadi sembuh. Seringkali
selama ini perempuan ini, dia hanya kenal Tuhan, dengar tentang Yesus, tapi dia tidak mendatangi Yesus, tidak mendapatkan Yesus. Ada banyak kali anak-anak Tuhan seringkali dengar tentang Yesus. Seringkali tentang mujizat dia dengar. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dia dengar. Setiap kali pergi ke gereja, setiap minggu pergi ke gereja. Tetapi selama seminggu tidak pernah berdoa. Tidak pernah mendapatkan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan menunggu segala sesuatunya sampai habis. Sudah, Pak. Sama seperti perempuan ini, untungnya perempuan ini belum sampai terlambat betul-betul kenapa, tapi dia masih ada waktu kasih kurang Tuhan, dia bisa mendapatkan Tuhan. Dan terjadi kesembuhan, mujizat terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini seringkali kita mendengar orang lain dipulihkan. Seringkali kita mendengar orang lain ditolong. Seringkali mendengar orang lain kesembuhkan. Tapi kalian bisa mendengar. Dan kita cuma mendengar. Dan malam hari ini, mungkin secara fisik, engkau tidak mengalami pendarahan. Engkau tidak mengalami bloating. Itu fisikmu. Tapi tidak bisa dipungkiri. Ada di antara saudara mungkin yang hari-hari ini yang bloating adalah mungkin usaha, mungkin pekerjaan. Terjadi bloating. Mungkin hatimu yang sekarang jadi bloating. Mungkin jiwamu. Karena satu dan lain hal, engkau mengalami itu. Jiwamu terguncang oleh satu dan lain persoalan yang saudara hadapi. Engkau mendengar Yesus. Tapi sudahkah kau mendapatkan Yesus? Sudah mau kau pergi mendapatkan Dia? Dapat perjumpaan serta pribadi dengan Tuhan. Malam hari firman Tuhan mengingatkan kita. Yesuslah satu-satunya penolong kita. Dan mujizat itu masih berlaku buat saudara dan saya. Asal kau tetap percaya. Hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Gembalamu yang ada di depan. Semuanya terbatas. Kita semuanya terbatas. Karena masing-masing kita juga punya pergumulan. Masing-masing kita punya masalah. Jangan dikira yang di depan itu tidak ada punya masalah. Akhirnya, saya pribadi pun, ketika saya berkata demikian, apakah saya sudah bebas dari masalah? Enggak. Saya pun juga mengalami pergumulan. Saya pun juga pernah mengalami yang namanya bloating. Belasan tahun saya alami. Dalam satu aspek kehidupan saya. Tetapi Tuhan baik. Tuhan sudah pulihkan saya. Tuhan sudah pulihkan saya sehingga saya boleh mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Bukankah Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang saya sembah pula? Bukankah Yesus Kristus orang Nazaret itu? Yesus anak Allah itu dia yang sudah rela berkorban mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Menanggung penderitaan saudara, menanggung sakit penyakit saudara. Artinya saudara dan saya sama aja dapat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan sudah setiap anak-anaknya yang berusaha cari hadirat Tuhan. Mari malam hari ini cari Tuhan. Apapun persoalan hidupmu, cari Tuhan. Apapun pergumulanmu, cari Tuhan. Karena dialah penolong kita satu-satunya. Jangan bersandar kepada yang lain. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan mengharapkan pertolongan orang lain. Sudahlah, percaya sama saya. Seringkali kita kecewa kalau kita mengharapkan orang lain. Mengharapkan orang tua kecewa. Mengharapkan anak kecewa. Mengharapkan saudara apalagi. Kalau kau mengharapkan Tuhan, harapanmu tidak sia-sia. Harapanmu tidak sia-sia. Shalom, senang dapat berjumpa dengan saudara untuk beribadah bersama kami di GBI Suropati. Saya Hans Hosea dan berikut GBI Suropati News.
Ibadah raya Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Mei yang diadakan di 2 lokasi, GBI Transmart dengan 7 kali ibadah dan GBI Main Armet 1 kali ibadah, disertai coffee break untuk jemaat yang beribadah. Saudara akan dilayani oleh Pastor Henry Suteja dan Pastor Ana Hardianto. Shalom saudara-saudara, udah pada ikut KUL belum? KUL, Community of Love, di mana kita bisa berkumpul bersama, sharing, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Visi dari KUL yaitu K, Kesatuan Hati, di mana kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan sharing satu dengan yang lainnya. T, Tumbuh Bersama, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. M, Memenangkan jiwa, kita bisa ajak siapa saja dari teman sekolah, teman kerja, teman sehobi, tetangga, teman sepelayanan, dan semuanya. Dan dari semua itu, yang paling penting kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Pemuritan akan terjadi di KUL. Dan saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam KUL. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga Siman di dalam KUL. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau hubungi WhatsApp Center KUL. Youth Next Gen, Minggu 31 Mei pukul 14 di GBI Transmart. Saudara akan dilayani oleh Evangelis Hermawan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan kode kris yang terdapat pada layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA atau dengan menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menambahkan satu usia baru untuk Ibu Gembala kami pada tanggal 19 Mei kemarin. Atas nama seluruh pengerja GBI Suropati serta jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala kami yang terkasih, PDM Ana Hardianto. Kami berdoa kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan dan pelayanan Ibu Gembala sekeluarga. Dilimpahi kesehatan, kekuatan yang baru, sukacita, hikmat, serta anugerahnya tidak pernah habis. Amin. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja, seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat memfollow atau mengikuti Instagram gereja kami dengan nama akun @gbisuropati. Atau saudara juga dapat mengunjungi website gereja kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.